walaupun tantangan, walaupun hal yang tidak. Amin. Amin. Tetap bertahan. Katakan tetap bertahan. Bersama-sama Matius pasal yang ke-24 ayat 13. 1, 2, 3. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Sekali lagi kita akan membaca 1, 2, 3. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Amin. Amin. Jadi judul renungan kita adalah bertahan hingga akhir. Bertahan hingga akhir. Katakan bertahan hingga akhir. Bertahan hingga akhir. Teman-teman, kata bertahan. Jadi sangat penting kata bertahan ini. Jadi kalau kita misalnya teman-teman aplikasikan di dalam kehidupan kita ambil kata bertahan. Misalnya di dalam studi kita, kata bertahan ini sangat penting. Misalnya, kalau kita tidak bertahan di dalam studi kita, pasti kita akan undur. Kita tidak melanjutkan studi kita. Bertahan ini kita juga bisa pakai di dalam keluarga kita. Teman-teman, kalau tidak ada kata bertahan di dalam keluarga kita, pasti hancur. Ya, pasti hancur kalau tidak ada kata bertahan di dalam keluarga kita. Teman-teman, apalagi kata bertahan dipakai di mana? Ada lagi contoh kata bertahan ini dipakai di mana lagi, Bapak teman-teman? Ada? Bertahan dalam mewujudkan mimpi. Bertahan di dalam mewujudkan mimpi. Kalau tidak bertahan, misalnya Restu sudah punya impian, tetapi dia tidak bertahan, itu tidak akan terwujud. Tidak akan terwujud. Iya, luar biasa. Ya kan? Jadi kata bertahan ini sangat penting, teman-teman, menurut saya. Sangat penting. Di dalam olahraga pun mereka pakai sistem bertahan. Kalau tidak bertahan, wah, awal-awal sih hebat-hebat, fisiknya udah apa kedamaian ya kan? Udah kadang-kadang kan kalau kita lihat, wah ini pasti menang nanti. Mereka fisiknya gede-gede gitu, semangat banget. Kalau misalnya di Pak Asmi kan main voli ya, pertama kan biasanya kan itu kalau main voli kan pertama kan mukul bola kan itu ada yang lompat, di samping tiang itu kan. Tetapi lama-lama nanti tahu apalagi punya menjembat dulu ya. Ya kan? Ya, jadi bertahan ini sangat penting, teman-teman. Jadi kalau kata bertahan ini sangat penting dan di dalam olahraga pun mereka pakai sistem bertahan. Kenapa? Di dalam kekristenan kita sebagai pemuda remaja kita tidak membahas yang namanya bertahan. Bertahan di dalam kekristenan, bertahan menjadi pemuda remaja. Jadi kalau mereka pakai mengundang orang-orang yang hebat, membuat sistem, membuat cara-cara supaya mereka bertahan, supaya mereka menang, teman-teman, apakah kita juga di dalam kekristenan kita tidak membahas mengenai bertahan? Jadi sangat penting kita membahas mengenai bertahan. Memang
di firman Tuhan di Matius ini teman-teman, Matius pasal yang ke-24 ini, memang konteksnya adalah Tuhan Yesus sedang bercakap-cakap dengan murid-muridnya, di mana pada waktu itu teman-teman mereka sedang bercakap-cakap, dan sampai percakapan mereka itu sampai berbicara mengenai akhir daripada dunia ini atau akhir zaman, ya teman-teman. Ya, berbicara mengenai akhir zaman. Jadi murid-murid bertanya, kapan sih akhir daripada dunia ini? Kapan akhir zaman? Nah, teman-teman, Tuhan Yesus berkata di situ tanda-tandanya ketika akhir daripada dunia ini. Yang pertama dikatakan bahwa nanti muncul yang namanya penyesat-penyesat. Itu tanda-tanda. Yang kedua dikatakan di situ, yang kedua nanti akan terjadi yang namanya perang. Nah, dikatakan di awal di perikop ini teman-teman dijelaskan, kapan sih akhir zaman itu? Tanda-tandanya adalah ketika muncul penyesatan-penyesatan, muncul perang. Nah, dikatakan lagi ketiga, apalagi tanda-tandanya? Bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan akan bangkit melawan kerajaan. Ini sudah tanda-tanda akhir zaman. Dan apalagi dikatakan di atas itu, akan terjadi kelaparan. Itu tanda-tanda akhir zaman. Apalagi dikatakan di situ, akan terjadi gempa bumi. Tetapi kata Tuhan Yesus, yang lebih daripada itu adalah orang yang percaya akan disiksa, akan dibunuh. Teman-teman, ini akhir zaman. Makanya muncul firman Tuhan ini. Makanya Tuhan Yesus berkata, bertahanlah hingga sampai akhir. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi Tuhan Yesus menginginkan kita supaya bertahan sampai akhir. Teman-teman, di dalam militeran juga, mereka juga memakai kata bertahan. Ya, coba aja lihat itu teman-teman. Seorang prajurit, kalau dia tidak bertahan, pasti dia tidak akan lolos di dalam tes. Dia juga pasti bertahan. Bertahan di dalam berbagai ujian, bertahan di dalam berbagai tantangan, bertahan di dalam berbagai latihan-latihan yang sangat berat. Teman-teman, apa sih maknanya bertahan ini? Makna daripada bertahan yang dikatakan di sini adalah yang pertama, teman-teman, yang kita pelajari adalah berdiri teguh dan tidak bergeser dari posisi. Teman-teman, kita akan membaca bersama-sama di Kolose 1 ayat 23. 1, 2, 3. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Teman-teman bisa melihat foto itu. Ini foto apa? Teman-teman, itu ada rumah di atas batu, dan rumah itu dia tetap berdiri teguh. Teman-teman, di sekitarnya apa? Ada apa? Ada tangga. Ada tangga. Di luar tangga ada apa? Ada laut. Dia berada di tengah-tengah laut. Pasti rumah ini berada di tengah-tengah laut. Ya pastilah, karena berada di tengah-tengah. Ya teman-teman,
Tapi bayangkan teman-teman, dia berada di tengah-tengah laut. Teman-teman bayangkan laut itu penuh dengan gelombang, penuh dengan tantangan. Dia tetap berdiri. Inilah makna bertahan. Inilah yang harus kita pelajari teman-teman, untuk menjadi pemuda yang bertahan. Artinya adalah berdiri dan tidak bergeser dari posisi kita sebagai orang Kristen. Benar ada ombak, benar ada tantangan, benar ada masalah, tapi kita tetap bertahan, tetap berdiri, tidak bergeser. Itu yang pertama yang kita pelajari. Yang kedua apa teman-teman? Makna dari bertahan. Yang kedua adalah tidak undur. Ya, bertahan ya tidak undur. Kalau undur itu namanya gagal. Ya, bertahan tidak undur. Bertahan ada progres, maju. Teman-teman, kita akan membaca bersama-sama Ibrani yang tertulis di sini, Ibrani 10 ayat 38 sampai 39. 1, 2, 3. Tetapi orang yang benar hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Teman-teman garis bawahi, tidak berkenan dan juga binasa. Jadi kalau kita memilih undur, artinya bahwa Tuhan tidak berkenan lagi kepada kita dan juga kita binasa. Jadi perlu teman-teman kita bertahan. Coba colek kanan kirinya, katakan bertahan. Bertahan. Jangan mundur. Ya, bertahan. Jadi teman-teman, ada banyak hal-hal yang membuat kita undur. Ya, ada banyak hal-hal yang membuat kita undur di dalam kehidupan kita ini. Yang membuat kita undur, yang membuat kita tidak maju. Tetapi firman Tuhan berkata, apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Teman-teman, bisa saja situasi membuat kita undur. Bisa saja hal-hal membuat kita undur di hadapan Tuhan. Bisa saja membuat kita patah semangat. Tetapi firman Tuhan berkata, hal itu jangan membuat engkau mengundurkan diri di hadapan, karena aku tidak berkenan. Amin. Amin. Yang ketiga teman-teman, makna daripada bertahan, yaitu tetap setia. Tetap setia. Kita membaca Amsal 20 ayat 6. 1, 2, 3. Banyak orang menyuruh diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Yang setia siapa yang menemukan? Boleh saja Bang Erwin baik, kelihatannya baik, tetapi apakah dia setia? Siapa yang menemukan? Siapa yang mengatakan dia setia? Susah ya, susah ketemu. Iya teman-teman, ya setia. Saya percaya kalau orang yang setia pasti juga hatinya baik. Amin. Amin, Bang Erwin. Ya. Tetapi orang yang baik hati belum tentu setia. Ya, teman-teman, setia. Tahu gambar apa ini? Anjing. Ini patung apa ini? Ya, anjing ya, teman-teman, patung. Bagaimana kita melihat kesetiaan daripada patung ini? Kita bisa melihat kesetiaan dari patung ini. Lihat modelnya, patung ini seperti apa? Dia seperti tegap. Teman-teman bayangkan kalau patung ini ada di depan gereja kita.
sudah berdiri dan sudah ada di situ, maka terjadi hujan yang deras, bahkan hujan yang luar biasa. Apakah anjing ini kedinginan dia pengen bilang saya mau masuk gereja dulu karena hujan deras di bawah? Tidak, teman-teman. Dia tetap, nanti kalau kita lagi di sini, lagi di atas sini, terus hujan deras, ada patung di bawah itu, kita mau lihat apakah patungnya sudah berubah? Dia kedinginan di bawah. Kita ke bawah melihat dia, apakah dia berubah? Tidak. Dia tetap setia. Ya, dia tetap setia. Ataupun siang hari, teman-teman, patung ini, misalnya ada burung naik di atas kepalanya, maka burung itu di atas kepalanya. Teman-teman, apakah anjing ini akan marah atau anjing ini akan tidak mau lagi seperti ini, atau dia tetap seperti pada posisinya? Tetap seperti pada posisinya, walaupun banyak di atas kepalanya, dia tetap. Jadi itulah namanya karakter. Jadi karakter itu tidak berubah. Kesetiaan tidak berubah. Apapun yang terjadi, badai pun akan terjadi, bau burung pun akan terjadi, teman-teman, dia akan tetap setia. Itu namanya kesetiaan, teman-teman. Jadi kesetiaan itu permanen gitu loh, teman-teman. Tidak hari ini setia, besok tidak. Berdasarkan situasi. Tetapi namanya kesetiaan itu tetap, walaupun badai, walaupun tantangan, walaupun hal yang tidak enak, tetapi tetap setia. Amin. Amin. Tetap bertahan. Katakan tetap bertahan. Apa tadi yang pertama? Makna daripada bertahan? Tetap berdiri, tidak bergeser. Yang kedua, tidak mundur. Yang ketiga, baik, teman-teman. Dalam hal apa saja kita harus bertahan. Tentu teman-teman dalam mempertahankan iman kita. Iman kita di dalam kekristenan. Iman kita kepada Dia. Ya, teman-teman. Jadi Paulus berkata bahwa memang kita ini sebagai seperti seorang yang sedang bertanding. Kita harus mempertahankan iman kita sampai pada akhirnya. Lihat mereka ini, teman-teman, mereka berjuang karena ada sesuatu yang mereka pertahankan. Kalau kita mempertahankan iman. Dalam hal apa saja kita harus bertahan? Itu di dalam melawan tipu muslihat iblis. 2 minggu yang lalu kita sudah mendengarkan dari bagian bagaimana kita menggunakan perlengkapan senjata rohani. Ya, teman-teman, untuk melawan tipu muslihat iblis. Karena iblis itu datang 3M, ya. Membunuh, mencuri, mencuri, dan binasa. 3M. Membunuh, mencuri, dan binasa. Ya, 3M. Hafal-hafal itu biar tidak nempel. 3M. Membunuh, mencuri, membinasa. Ya, teman-teman, kenakan apa? Senjata apa? Lihat itu, teman-teman. Pernah juga saya sampaikan apa fungsi-fungsi ini, apa gunanya perisai, apa gunanya ikat pinggang, teman-teman. Ada manfaatnya. Dalam apa saja kita harus bertahan, perjuangan dan penderitaan yang berat. Di dalam perjuangan dan penderitaan yang berat. Kita membaca Ibrani 10 ayat 32. Teman-teman, 1, 2, 3. Ingatlah masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan
Apa ini teman-teman? Ya, bayangkan teman-teman. Hah? Drum, ya kan? Ini bisa kamu hitung, Erwin? Nggak bisa. Teman-teman, perjuangan di dalam penderitaan, dia tetap bertahan. Ya, dia tetap bertahan. Dia tetap berjuang. Dalam hal apa saja kita harus bertahan dalam perjuangan dan penderitaan yang berat. Apa ini gambar ini teman-teman? Seekor kuda dan anjing. Antara anjing dan kucing ya, yang ada di atas ini. Ya teman-teman, dia berjuang di dalam penderitaan, di dalam dia menyelamatkan. Teman-teman, memang saya tidak tahu kenapa ketika saya mempersiapkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, saya seakan-akan dibawa di dalam hal-hal mengenai teman-teman, hal-hal akhir-akhir yang berat. Akhir-akhir bagaimana menghadapi situasi-situasi yang berat. Saya percaya itu adalah bimbingan Roh Kudus. Seperti kemarin berjalan bersama dengan Tuhan di dalam situasi yang berat. Bagaimana Yeremia ketika dia menangis di dalam penderitaan bangsa Israel. Bagaimana penderitaan yang terjadi oleh Sadrak, Mesak dan Abednego. Tapi saya tidak tahu. Itu saya selalu diarahkan di dalam hal-hal untuk hal-hal penderitaan. Apakah ini adalah kita dipersiapkan untuk menghadapi akhir-akhir hari-hari yang terakhir? Saya tidak tahu, teman-teman. Tetapi yang saya tahu, firman Tuhan berkata, tetaplah bertahan sampai pada kesudahan. Amin. Amin. Teman-teman, tetaplah bertahan hingga akhir. Makna bertahan hingga akhir, hingga kedatangan Tuhan. Kapan kedatangan Tuhan? Tidak ada seorang pun yang tahu, tetapi hanya tanda-tanda. Mungkin ada yang berkata, lama banget. Bertahanlah, sabar. Ya teman-teman, bersabar ya teman-teman, hingga kedatangan Tuhan. Tuh, bertahan hingga akhir artinya adalah hingga akhir hayat. Itu seorang prajurit bertahan hingga akhir. Bertahan hingga akhir sampai kapan di sini dikatakan? Sampai di garis finish, sampai kita menyelesaikan tugas. Teman-teman bertahan. Kita membaca 2 Timotius pasal 6 dan 7 ini, kita akan membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Mengenai diriku dalam kesudahan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat, aku telah mengakhiri pertandingan ibadah, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah dimenangkan. Amin. Amin. Garis bawahi. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara. Teman-teman, itu yang namanya sampai di garis akhir, sampai di garis finish. Apakah kita juga bisa seperti itu? Amin. Amin. Kita harus memiliki iman, keyakinan. Makanya kita membahas, makanya kita mengenai bertahan. Teman-teman, sudah disampaikan dari firman Tuhan ini, sudah diuraikan oleh Tuhan di sini. Kamu akan mengalami, kamu akan disiksa, kamu akan mengalami nanti. Teman-teman, hanya satu yang dikatakan kepada kita, tetaplah
orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Amin. Makna selamat, ya tentu pada waktu itu kita akan mendapat keselamatan yang kekal. Dan apalagi, tentu kita akan menerima upah. Kita akan membaca 2 Timotius 4 ayat 8 ini. 1, 2, 3. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil kepada hakimnya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang beriman kebenaran. Telah tersedia mahkota. Apa mahkota itu? Mahkota yang akan kita terima lebih daripada mahkota Ratu Inggris. Teman-teman bayangkan itu mahkota Ratu Inggris, teman-teman. Itu emas, tapi lebih daripada. Amin. Lebih daripada mahkota Paus. Amin. Itu mahkota Paus. Teman-teman, mahkota yang kita terima itu adalah tidak bisa dibayangkan. Kalau ini bisa membayangkan restu, tidak bisa dibayangkan. 100 kali lebih daripada itu mahkota yang kita terima. Amin. Teman-teman, untuk bertahan memang kita tidak bisa sendirian. Teman-teman, untuk bertahan kita tidak bisa sendirian. Kita membutuhkan yang namanya Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan. Katakan kepada kanan kirinya, kita membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan. Ya teman-teman, kalau kita berjuang dengan kekuatan kita, kehebatan kita, kita tidak mau. Karena kita ini manusia. Kita membutuhkan Tuhan. Jadi teman-teman kalau bertanya, bagaimana supaya saya bertahan? Hanya satu. Yang pertama adalah hanya Tuhan. Yang kedua, teman-teman, yang membuat kita bertahan adalah komunitas ini, ibadah ini, doa, pujian. Itu membuat kita bertahan, membuat kuat. Kita dicas kembali. Teman-teman, kalau teman-teman di rumah saja sudah menghadapi masalah tantangan, tidak ada yang namanya persekutuan. Itu membuat kita lemah. Itu membawa pikiran kita ke hal negatif. Dan iblis yang 3M tadi langsung masuk. Tetapi teman-teman, untuk persekutuan seperti ini adalah membuat kita dicas untuk tetap bertahan. Amin. Dan yang ketiga teman-teman, komunitas. Komunitas yang membuat kita bertahan. Orang-orang di dalam komunitas kita, di dalam pemuda remaja ini adalah komunitas yang saling membantu, yang saling menguatkan, yang saling bergandengan tangan. Ketika yang satu jatuh, lemah, tolonglah, bantulah dia. Karena kalau kita bisa bertahan, kita tidak bisa sendiri. Kita butuh Tuhan, kita butuh persekutuan, dan kita butuh komunitas. Amin. Teman-teman, kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat kepada saya, kepada teman-teman, supaya kita pada akhirnya mencapai garis dan kita memperoleh mahkota kehidupan. Amin. Tetaplah bertahan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang kami dengar pada malam hari ini. Tuhan, kami tidak mampu menjalani dengan kekuatan kami. Untuk kami tetap setia sampai akhir. Kami membutuhkan Tuhan. Kami membutuhkan pertolongan-Mu ya Tuhan. Karena dunia ini begitu kejam. Iblis tidak tinggal diam. Tuhan, tolong kami ketika tantangan dunia, permasalahan hidup membawa kami untuk tidak maju, malah mundur. Tuhan, tolong kami tidak mampu
Kami berterima kasih ya Tuhan, di mana Tuhan mengingatkan kami untuk kami tetap bertahan di dalam mengiring Tuhan, di dalam melayani Engkau, di dalam kami menjadi pemuda remaja. Tuhan, terima kasih hamba-Mu di dalam keterbatasan untuk menyampaikan firman. Kiranya Roh Kudus yang akan menyempurnakan di dalam hati dan pikiran kami. Tuhan, terima kasih hamba-Mu telah berhenti berkata-kata, dan biarlah kuasa Roh Kudus